Bapak Mahyadi SPD, Guru kelas 4 SDN 1 Boyolali Kecamatan Semarang, Kabupaten Pekalongan, tanpa harus suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengarkan syafaatnya amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membawa membawakan acara susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dituliskan dengan pemaparan materi dan ditutup dengan doa penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama buka pada acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih waktunya. Langsung saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini untuk memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oleh saya sendiri, kemudian di SPD Negeri 01 Boyolali, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Budaya positif itu ada di setiap konsep dan nilai-nilai untuk kebajikan. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi tektor, restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan, yaitu dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobat pers cari kertas kecil, tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan tulisan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa berbujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Maka siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya atau pilihannya, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pilihan kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan beda, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan diri. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan diri orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tujuan disiplin. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa macam, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kredibilitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lalu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Selanjutnya, secara pribadi kepada semua murid secara bergantian atau secara konsisten. Lalu fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, misalkan kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terima kasih untuk nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan dengan tugas perbedaan lingkungan dan konsekuensi. Tindakan guru. Nah, di sini adalah bagaimana kita bisa memilih dari kalimat-kalimat terulang tadi. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu semua, ini dalam kategori mana? Hukuman atau konsekuensi? Saya minta jawaban dari Pak Haji. Coba Pak Haji Sis, saya minta tolong jika ada
Anda tidak akan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak, ini kategori hukuman atau konsekuensi? Kategori hukuman karena sudah melibatkan fisik untuk mencatat 100 kali, tapi kan sudah fisik Oke, baik. Ya, menurut Pak Haji ini adalah hukuman. Selanjutnya ada kalimat yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat aja di sekolah. Saya minta tolong tanggapan dari Bu Iris. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh iya, baik. Selanjutnya ada kalimat ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Saya minta tolong tanggapan Bu Sari. Nomor ini Bu. Hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Oh iya, baik. Ini sebagai hukuman. Lalu kalimat keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Monggo Ibu Kepala Sekolah Bu Setia. Oh, konsekuensi. Ya, baik, itu untuk jawaban yang keempat adalah konsekuensi. Lanjut yang pertanyaan kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Buris, konsekuensi. Iya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seragam di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Bu Darti, konsekuensinya hukuman Bu? Hukuman. Ya, baik. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjoget. Ini Pak Iman, gimana Pak? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini dari tabel ini, dari kalimat-kalimat yang ini, kita sudah bisa membedakan mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Nah, ini tadi jawabannya coba kita coba dari tadi. Hukuman kategorinya yang kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi dan 6 konsekuensi. Ya. Jadi kalau kita mendalami lagi antara hukuman dan konsekuensi, apa itu hukuman? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama itu hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan itu hukuman. Tetapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan itu hukuman. Stimulus atau tanggapan itu konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Mendorong anak-anak agar mudah menyesuaikan diri ini konsekuensi. Konsep diri yang buruk hukuman, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk memenuhi kesalahan itu hukuman. Konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat dengan dihasilkan untuk kesalahan. Jadi ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya itu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan mereka. Identitas tunggal ini hukuman. Seperti tadi sudah saya katakan. Nah, lalu identitas sukses ini ada disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan suatu pilihan. Seperti tadi perilaku pasif agresif kita
Konsekuensi apa? Penguatan yang bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah perpecahan. Sistem tidak akan berjalan dengan baik tidak takut. Ini adalah suatu hukuman yang gagal. Nah, tapi identitas sukses dalam disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Apa? Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Maka di sini hukuman itu dalam kategori negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, dan restitusi adalah positif. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki tawaran bukan pasangan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang tidak sempurna. Restitusi diri ada cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila dari negara berhubungan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau kita lihat mana? Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini merupakan kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran penting. Ini adalah kesepakatan kelas. Sedangkan keyakinan kami dan guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan pengalaman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada kabel T dan G. Ada terdengar, terlihat, dan berlaku. Lalu itu hormat bekerja dan diterima dan dimiliki. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel Y. Ada hormat, terdengar, lalu terlihat, berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Berperilaku, tersendiri ramah. Ayo, tulis keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Kalau kita lihat dalam kalimat ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas juga. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas. Berganti atau menunggu giliran. Sama keyakinan kelas, menggunakan masker. Keyakinan kelas, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas. Nah, di mana saya sudah membuat suatu keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Di kelas 4, bagaimana saya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Lalu anak-anak maju untuk tampil untuk membuat suatu keyakinan kelas di kelasnya. Kebutuhan dasar manusia yang dengan berkualitas. Ada pertanyaan. Lalu kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan.
eksplorasi konsep atau 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yaitu yang pertama menghukum, lanjut ada membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum bisa misalkan melambat datang dengan adanya ini contoh dari penghukum. Lalu membuat merasa bersalah, adik kamu ini bagaimana ya? Ini merupakan contoh dari membuat merasa bersalah. Teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Misalkan, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kenapa terlambat datang? Ini adalah sebagai kontrol teman. Lanjut Pak Ibu. Lalu pemantau. Misalkan, di sini adalah, adik tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu kan? Kamu bertanya 15 menit. Adik paham Pak? Ini adalah contoh dari pemantau. Jadi lima kontrol yang sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Ini biasanya adalah pada persidangan ini maka suara sebenarnya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu menggunakan suara, apalagi menunjukkan pemilik berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah bisa tanpa sedih sekali akan perbuatan murid atau lebih besar dan penuh membantu diri sebagai tenaga. Ini adalah posisi sebagai manajer. Tugas pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Lalu kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lawan dengan ibu. Apa kamu mau mendapatkan sertifikat hari ini? Nah, di sini kita bisa tahu dengan jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka jawabannya apa? Sebagai merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah melakukannya. Sebagai apa ini jawabannya? Selanjutnya yang ketiga, ayolah lakukan dengan ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan sertifikat hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah dari 5 kontrol tadi kita bisa tahu mana sebagai penghukum, pemantau, manajer, dan membuat orang merasa bersalah. Lanjut Pak Iwan. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi kelompok, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Lanjut Pak. Selanjutnya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah di sini adalah 3 komponen yang memang harus diketahui dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan ibu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya validasi kebutuhan, membantu murid mengenali disiplin atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi disiplin, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival.
berkata, misalnya kita percaya di kelas, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, ini adalah sebuah menandakan keyakinan. Nah, kita ingat. Oh iya, baik. Itu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Ini misalkan siswa, salah satu contoh siswa yang telah datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal, maka kita terapkan segitiga restitusi yang untuk memberikan semangat dan motivasi kepada siswa tersebut. Refleksi. Hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi sendiri? Peran Amo seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Amo yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, ini adalah sebuah refleksi suatu pertanyaan yang dapat saya tanyakan dalam diri saya setelah saya memaparkan, dan begitu pun dengan rekan-rekan guru semua yang telah mengikuti dalam presentasi paradigma yang sudah saya buat. Mungkin kiranya ini pengumuman dari saya, dan ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat dalam sebuah video. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan, kiranya itulah kekurangan saya. Dan akhir sana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kolyadi yang telah memberikan pemaparan begitu jelas. Semoga kita semua bisa paham akan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kolyadi. Dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Mul dan juga acara pada pagi hari ini. Untuk terakhir kita akan tutup acara pada hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian saya sudah membawa acara